Tahu nggak sih, jamur kuping itu selain enak untuk dimakan dan kaya manfaat, ternyata bisa menghasilkan rupiah juga loh. Jamur yang bentuknya mirip telinga manusia ini memang sudah lama jadi makanan favorit banyak orang. Tapi apa yang bikin dia makin menarik dan manfaat yang seperti apa yang ada di dalamnya? Dari segi namanya sudah dibilang cukup unik. Memiliki nama ilmiah Auricularia auricula yang diterjemahkan yang memiliki arti mirip dengan telinga. Tidak heran memang seperti itulah bentuk fisiknya. Jamur kuping mempunyai tekstur yang mirip jeli atau agar-agar. Maka dari itu, jamur ini masuk dalam kelompok jelly fungi. Jika Anda pegang bagian atasnya, rasanya seperti beludu, tapi di bawahnya halus dan licin. Yang paling luar biasa yaitu nutrisinya. Ia mengandung protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral. Tidak heran jika Cina menjadi produsen jamur kuping terbesar di dunia. Mereka sudah membudidayakan jamur ini sejak 4000 tahun yang lalu pada zaman Kaisar Shennong. Waktu itu jamur kuping sudah menjadi makanan sekaligus obat-obatan. Kini budidaya jamur kuping sedang naik daun, tidak hanya di pasar lokal, tapi juga bisa diekspor ke luar negeri. Modalnya juga dibilang tidak terlalu besar, tapi untungnya bisa berlipat-lipat. Kira-kira gimana proses dan potensi pasarnya? Simak video kami hingga selesai. Pada 2016, dikutip dari swadaonline.com, produksi jamur di seluruh dunia mencapai kurang lebih 10 juta ton. Paling besar yaitu Cina dengan produksi sekitar 7 juta ton. Diikuti Italia, USA, Belanda, hingga Polandia. Nah, Indonesia sendiri juga ikutan, meskipun posisinya masih nomor 15 dengan produksi sekitar kurang lebih 40.000 ton. Tapi kita masih lebih unggul dibandingkan negara India, Korea Selatan, dan Vietnam. Dan pada tahun 2018, tingkat konsumsi jamur di Indonesia diperkirakan mencapai kurang lebih 47 juta ton. Sementara produksinya baru sekitar 37.000 ton. Nah, ini kesempatan bagus untuk kita tingkatkan produksi jamur di Indonesia. Tidak ketinggalan, Indonesia pun sudah mengekspor jamur. Rata-rata ekspor jamur Indonesia sekitar 5.300 ton dengan nilai transaksi mencapai 9 juta US dollar. Yang dipasarkan pun bukan hanya jamur segar, tapi juga produk olahan jamur seperti keripik atau saus jamur kuping. Produk olahan ini memiliki nilai tambah yang tinggi dan bisa menarik minat konsumen lebih banyak. Untuk di Indonesia sendiri, harga jamur kuping per kilogramnya di antara 100.000 hingga 120.000. Nah, menariknya, jamur kuping kering bisa bertahan hingga setahun dan harganya bisa laku lebih mahal lagi, bisa mencapai 55.000 per kilogram. Jadi, tertarik untuk membudidayakan jamur kuping? Berikut ini 7 langkah sukses budidaya jamur kuping versi Agrotech. Pertama, persiapkan media yang berkualitas. Buat media tanam jamur kuping menggunakan serbuk gergaji kayu, bekatul, kapur, dan air secukupnya. Campur semua bahan menjadi satu, lalu lakukan fermentasi agar mendapatkan media tanam ideal untuk pertumbuhan jamur kuping. Istirahatkan media yang sudah jadi tersebut selama 4 hingga 5 hari agar suhunya naik menjadi sekitar 70 derajat Celcius. Jangan lupa untuk membolak-balik media itu setiap 2 kali sehari. Jika media tanamnya sudah berubah menjadi coklat tua atau hitam, berarti sudah siap untuk ditanami. Kedua, siapkan bibit yang berkualitas. Jika Anda ingin membudidayakan jamur kuping skala rumah tangga, lebih baik membeli bibit yang berkualitas dan siap pakai di toko pertanian agar kualitasnya terjamin. Ketiga, pembuatan backlog.
Media tanam yang sudah difermentasi dimasukkan ke dalam plastik tahan panas ukuran 30 x 20 cm, tebalnya sekitar 0,5 mm dan tinggi 20 cm. Tekan-tekan media tanam itu hingga menyerupai botol. Selanjutnya, buat leher plastik mengkerucut supaya lebih gampang saat memasukkan ring atau cincin. Dan tutup botolnya menggunakan kapas dan penutup baglok. Keempat, sterilisasi. Ini langkah penting untuk membuang mikroba jahat di media tanam. Caranya, alirkan uap air menggunakan pipa ke kubung. Sterilisasi berlangsung selama 7 hingga 8 jam. Setelah steril, bagloknya bisa dipindah ke tempat inokulasi hingga suhu kembali normal. Kelima, inokulasi. Proses inokulasi harus dilakukan di lingkungan yang benar-benar steril. Tujuannya agar bibit jamur yang sudah disiapkan tidak terkena zat-zat lainnya. Inokulasi sendiri dilakukan di dalam baglok. Keenam, inkubasi. Inkubasi berjalan selama 4 hingga 8 minggu agar bibit jamur kuping yang sudah diinokulasi bisa menyebar merata di baglok. Kelembabannya pun harus diatur hingga 89% dan suhunya antara 25 hingga 33 derajat Celcius. Ketujuh, proses panen. Jamur kuping bisa dipanen jika sudah berumur 3 hingga 4 minggu setelah proses pembentukan tubuh jamur. Dalam 5 hingga 6 bulan masa pemanenan, Anda bisa memanen jamur kuping sekitar 4 hingga 6 kali. Keren bukan? Itu tadi panduan cara budidaya jamur kuping. Semoga berhasil dalam bisnisnya. Terima kasih telah menonton, semoga video kami menginspirasi.